Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Erli Suwati, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Telaah Kurikulum Matematika SMA, serta teman-teman yang saya hormati. Izinkan kami menyampaikan materi mengenai kurikulum 2013. Perkenalkan, nama saya Asyifa Aulia Zahro selaku moderator, dan teman saya Siti Nurhasana dan Tri Wulandari. Adapun pembahasan materi hari ini, yang pertama kurikulum 2013, kedua karakteristik kurikulum berbasis komputer, ketiga struktur kompetensi SMA, keempat hasil pembelajaran, kelima penyusun silabus dan RPP kurikulum 2013, keenam pendekatan saintifis dan penilaian autentik. Hari ini kita akan membahas 4 materi, dari materi pertama sampai materi keempat. Materi yang pertama yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan suatu kebijakan baru pemerintah dalam bidang pendidikan yang diharapkan mampu untuk menjawab tantangan dan persoalan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia ke depan. Perubahan yang mendasar pada kurikulum 2013 dibanding dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya adalah perubahan pada tingkat satuan pendidikannya, di mana implementasi kurikulum ini dilakukan pada tingkat satuan pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, atau sekolah menengah kejuruan. Perubahan yang lain dapat dilihat dari konsep kurikulum 2013 itu sendiri. Kurikulum dalam hal ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik secara berimbang, sehingga pembelajaran yang terjadi diharapkan dapat berjalan dengan menyeimbangkan ketiga aspek tersebut. Tidak seperti yang selama ini terjadi, di mana pembelajaran lebih cenderung mengutamakan aspek kognitif saja. Akibat dari konsep kurikulum 2013 itu, maka penilaian dalam pembelajaran tentunya harus disesuaikan dengan konsep kurikulum itu sendiri. Sehingga penilaian juga harus didasarkan pada ketiga aspek tersebut, yaitu harus menilai aspek kognitifnya, menilai aspek afektifnya, dan menilai aspek psikomotoriknya. Selain itu, kurikulum 2013 juga membawa perubahan besar dalam pelaksanaannya. Yang selanjutnya yaitu karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Ada 8. Yang pertama, isi atau konten kurikulum adalah kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI, mata pelajaran, dan dirinci lebih lanjut ke dalam kompetensi dasar atau yang bisa sering disebut KD. Kompetensi inti ini merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah
mata pilihan akademik dan vokasional yaitu di SMK. Mata pelajaran pilihan ini memberikan corak kepada fungsi satuan pendidikan dan di dalamnya terdapat pilihan sesuai dengan minat peserta didik. Beban belajar di SMA untuk tahun 10, 11, dan 12 masing-masing 43 jam belajar per minggu. 1 jam belajar adalah 45 menit. Kompetensi dasar mata pelajaran wajib memberikan kemampuan dasar yang sama bagi tamatan pendidikan menengah antara mereka yang belajar di SMK dan SMK. Selanjutnya, hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, penilaian pembelajaran oleh guru. Penilaian hasil pembelajaran yang dilakukan guru mencakup penilaian sikap, penilaian pengetahuan. Dari ketiga lingkup penilaian tersebut, rupanya penilaian aspek sikap merupakan hal yang tersulit yang dialami oleh guru, khususnya guru di luar mata pelajaran PPKN dan agama. Lalu yang kedua ada penilaian pembelajaran oleh satuan pendidikan. Penilaian hasil pembelajaran oleh suatu pendidikan mencakup aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Penilaian suatu pendidikan dilakukan saat ujian akhir semester atau UAS dan ujian sekolah atau US. Dan yang terakhir ada penilaian hasil pembelajaran oleh pemerintah. Penilaian hasil pembelajaran siswa dilakukan untuk pemerintah berupa ujian nasional untuk siswa kelas 9 dan 12 dan penilaian mutu tingkat kompetensi PMTK untuk siswa kelas 4, 8, dan 11. Ujian nasional bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi. Namun sampai saat ini hasil ujian nasional nampaknya belum memberikan dampak yang luas pada peningkatan mutu pendidikan. Alhamdulillah materi sudah kita sampaikan dari materi pertama hingga materi keempat. Untuk materi kelima dan materi keenam akan kita bahas untuk minggu depan ya. Ditunggu minggu depan waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.